Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya dalam Rekan Waktu Indonesia, sahabat subscriber semuanya. Pada kesempatan kali ini kita kembali ngupload video. Kali ini kita di kebun durian kita. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat ya, tetap semangat, dimudahkan berbudaya, juga segala urusannya dilancarkan. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas mengenai durian. Kali ini pokok bahasan kita mengenai bibit durian. Itu bagusnya menurut pengalaman kami ya, itu beli yang ukuran besar atau yang ukuran kecil ya. Nah, kesempatan kali ini kita akan coba bahasnya ya, yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari kedua jenis bibit ini. Karena kita tahu bahwasanya ending dari kita berbudidaya adalah secepatnya ya bisa menikmati hasil dari yang kita tanam dengan perawatan yang sederhana atau mudah, tetapi bisa segera berbuah dan kita bisa segera memanennya. Tapi lebih dari itu tidak semudah itu ya, istilahnya banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan dalam berbudidaya berbagai macam tanaman, terutama tanaman durian. Biasanya kalau kita pergi ke toko tanaman ataupun kita istilahnya membeli secara online ya, itu ada beberapa jenis tanaman, semisal tanaman durian itu ada berbagai macam ukuran. Ada ukuran dari yang polybag kecil sampai istilahnya yang planter bag yang sudah besar ya, yang pada akhirnya nanti akan kita kebunkan atau kita tanam di pekarangan kita. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu ya, yaitu mengenai bibit yang sudah istilahnya besar ya, istilahnya sekitar tinggi 2 meteran. Itu banyak sekali saat ini yang dijual, itu sudah gede ya, istilahnya sebesar lengan kita ya, sebesar lengan ya. Itu biasanya dijual dengan harga di atas 350.000 ya untuk durian bawor ataupun montong di tempat kita ya di Jogja. Bibit seperti itu biasanya hasil dongkelan ya, istilahnya sudah dikebunkan dan terus didongkel. Semisal seperti ini yang sudah dikebunkan terus didongkel dan ditanam di planter bag atau di polybag yang besar. Ada satu hal yang perlu diperhatikan, bahwasanya saat pendongkelan biasanya ada bibit, yaitu akar-akarnya ya, itu akan ikut terpotong ya saat pendongkelan, sehingga akar yang sudah masuk ke tanah itu biasanya akan dipotong menyesuaikan dengan besarnya planter bag ataupun besarnya polybag. Nah, ini mengakibatkan yang kita alami ya, itu dari bibit yang tingginya 2 meteran itu setelah kita kebunkan biasanya cabang-cabang bagian bawah ya, cabang-cabang seperti ini ya, cabang bawah seperti ini biasanya itu akan mengering dan hanya akan tersisa sekitar 1 meter bagian atas yang masih hijau. Ini berakibat apa? Ini nanti berimbas pada saat tanaman kita ini sudah mulai berbuah. Itu nantinya buah pertama yang harusnya di sini ya, di bagian bawah sini, akan sangat mudah sekali ya kita merawatnya ataupun kita akan memanennya. Tetapi bila 1 meter pada saat bibit seperti ini ya, di sini nanti ini bisa tingginya 2 atau 3 meter baru ada buah pertama. Itu cukup menyulitkan ya, istilahnya dalam kita merawatnya ataupun dalam kita memanennya. Itu kalau kita beli bibit yang besar ya, itu menurut pengalaman kami. Tapi ini dulu kita beli bibit ukuran kecil, ini dulu kita beli segini ya, sekitar satu segini ya besarnya. Ini bukan bibit dongkelan, ini bibit yang sengaja ditanam di polybag ya, dan sudah disambung ya, sambung pucuk. Dan bisa kita lihat dahannya itu dari bawah sekali ya, hanya sekitar 1 kilan ya, itu sudah ada istilahnya dahan yang nantinya disinilah akan tumbuh atau akan ada bunga dan buahnya. Ini sangat memudahkan kita dalam merawat maupun memanennya. Di sisi lain juga harganya ya, yang paling pokok harga itu lebih murah bibit yang kecil ya. Juga dalam kita mendistribusikannya atau kita dalam mengambilnya juga lebih mudah.
Walaupun anggapan orang biasanya bibit besar itu akan lebih cepat berbuah, tapi menurut pengalaman kami di lapangan ternyata tidak seperti itu ya. Ternyata bibit yang besar biasanya ranting-ranting bagian bawah itu kering, dan 1 meter ke atas itu baru istilahnya tumbuh, istilahnya tunas baru. Nah, ini wajib diperhatikan ya kepada teman-teman yang istilahnya akan mencoba untuk menanam durian, baik di pekarangan maupun dikebunkan. Saran kami, menurut pengalaman kami, cobalah untuk menggunakan bibit yang tingginya sekitar 1 meteran ya istilahnya. Kalau bisa sih istilahnya kita buat bibit sendiri, kita bisa tahu ya meriwayat bibit itu. Tetapi kalau terpaksa kita harus belilah di tempat yang sudah istilahnya punya track record yang bagus ya. Dan saran saya membeli bibit yang lebih ukurannya 0,5 meteran saja. Itu selain harganya juga lebih murah, juga nanti saat dikebunkan biasanya ya istilahnya dahannya akan langsung tunas bercabang dari bawah. Nah, itu yang kita sampaikan kawan-kawan. Bila ada manfaatnya itu semoga bisa menjadi pengalaman ya. Tetapi bila ada kesalahan kita mohon maaf. Untuk perasaan bisa memberikan komentar, juga bisa berinteraksi ya untuk kemajuan petani Indonesia. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.